Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Hanifah dari kelas 4B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini, guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Didah Nur Hamidah, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran ceramah plus yang nantinya akan saya juruskan lagi ke metode ceramah plus diskusi dan tugas. Baik, sekarang apa itu metode ceramah plus? Jadi metode ceramah plus secara bahasa saja bisa dilihat bahwa ceramah plus ini adalah gabungan antara kata ceramah dan plus. Jadi sebelum memahami metode ceramah plus itu sendiri, kita harus memahami apa itu metode ceramah. Jadi metode ceramah ini adalah metode menyampaikan pembelajaran dari pengajar ke siswanya secara lisan. Metode ini menjadikan pengajar sebagai pemeran utama di kelas karena satu-satunya sumber pembelajaran atau sumber materi adalah guru atau pengajar itu sendiri. Dan siswa perannya hanya mendengarkan sambil sesekali mencatat gitu. Nah, jika sudah tahu apa pengertian metode ceramah, sekarang kita masuk ke metode ceramah plus. Jadi metode ceramah plus ini pada dasarnya adalah metode yang menggabungkan atau mengombinasikan metode ceramah dengan metode yang sudah ada sebelumnya, seperti metode diskusi, seperti itu. Ingin menggabungkan metode ceramah dengan diskusi bisa, atau dengan metode tanya jawab juga bisa. Nah, walaupun bisa di mix and match begitu istilahnya, sebenarnya metode ceramah plus ini memiliki jenis-jenisnya tersendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sudah saya sebutkan maksudnya, metode ceramah plus diskusi dan tugas, atau metode ceramah plus tanya jawab dan tugas, atau ada juga metode ceramah plus turunannya yang tidak menggunakan frasa ceramah plus itu sendiri, seperti contohnya metode resitasi dan masih banyak lagi. Saya pikir setiap metode pembelajaran, baik yang sudah dicap efektif maupun tidak efektif, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagaimana metode ceramah plus pun memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah plus ini? Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan metode ceramah plus yang pertama adalah kelas menjadi lebih aktif karena dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah murni, metode ceramah plus ini bisa mengombinasikan pembelajarannya dengan metode yang lainnya sehingga metodenya akan lebih efektif begitu. Kemudian yang kedua, pengajar juga bisa mengontrol urutan dan luasnya materi. Nah, jadi pengajar bisa mengontrol urutan materinya. Ingin bahas apa dulu, kemudian juga seluas apa materi yang akan ia sampaikan. Gitu. Nah, yang ketiga juga ketika materinya luas, kemudian waktunya terbatas, justru itu bukan hambatan bagi metode ceramah plus ini. Yang keempat adalah jumlah siswanya jika ada banyak, kemudian kelasnya juga besar, itu juga bukan masalah bagi metode ceramah plus begitu. Yang kelima, yang terakhir adalah siswa juga bisa bertanya tentang hal-hal yang belum ia pahami dalam materi yang dibahas di kelas pada hari itu begitu, sehingga pengajar pun tahu sejauh apa pemahaman siswa-siswanya. Nah, karena sudah membahas kelebihan, sekarang saya akan membahas kekurangan dari metode ceramah plus. Yang pertama, misalnya ketika kita menerapkan metode ceramah plus tanya jawab yang terjadi di kelas bisa saja melenceng dari topik yang dibahas pada hari itu, begitu. Yang kedua, juga metode ini bila tidak dimanajemeni dengan baik, justru akan membuang-buang waktu. Atau ketika pengajar terlalu banyak ceramah sehingga waktu diskusi dan tugas atau waktu tanya jawab atau waktu untuk sisanya
sisa metodenya akan menipis sehingga butuh waktu yang panjang untuk melaksanakan metode ceramah plus ini. Begitu. Dan yang ketiga adalah metode ceramah plus bisa menjadi metode ceramah murni bila tidak dimanajemeni dengan baik juga. Begitu. Ya, sebagaimana sudah saya sebutkan di awal bahwa hari ini saya akan menjelaskan metode ceramah plus dengan menjuruskannya ke jenis metode ceramah plus diskusi dan tugas. Juga sebagaimana sudah saya jelaskan juga sebelumnya bahwa metode ceramah plus ini memiliki turunan yang cukup banyak sehingga tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Jadi saya hanya mengambil sampel atau contoh ceramah plus diskusi dan tugas atau biasa disebut CPDT ini. Nah, apa sih metode ceramah plus diskusi dan tugas? Ceramah plus diskusi dan tugas, sebagaimana namanya, adalah metode yang mengombinasikan antara metode ceramah dengan metode diskusi dan pemberian tugas. Begitu. Nah, apa saja sih langkah-langkah dalam melaksanakan ceramah plus diskusi dan tugas ini? Yang pertama tentunya langkahnya adalah pengajar harus memberikan materi atau memberikan ceramah terhadap materi yang akan dibahas pada diskusi selanjutnya, begitu. Yang kedua langkahnya adalah pengajar akan menginstruksikan kepada siswa-siswanya untuk melaksanakan diskusi terhadap materi yang barusan dijelaskan oleh pengajarnya. Dan yang terakhir adalah tentunya setelah diskusi dilaksanakan, pengajar akan memberikan tugas. Nah, biasanya dalam CPDT ini, tugas yang diberikan adalah tugas meresume hasil diskusi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Dan tugasnya biasanya harus dilaksanakan di hari tersebut, kemudian dikumpulkan di hari itu juga. Begitu.